Di scene awal terlihat Isabel yang berteriak dan Sulaiman pun melihat ular ada di sana. Menyadari bahwa Isabel telah dipatok oleh ular, bagaikan kesatria penyelamat, Sulaiman pun langsung mengikat pergelangan kaki Isabel dan menggores bekas gigitan ular, kemudian menghisap dan membuang racunnya. Kemudian ia pun menggendong Isabel keluar dan memanggil para penjaga untuk mencari ular yang ada di ruangan. Sementara di istana Ibrahim, tampak Ibrahim yang terbangun, mencengkram tangan Hurrem dan mengatakan pada Hurrem bahwa ia tidak akan mati. Hurrem yang tidak menyangka bahwa Ibrahim akan tersadar, segera berusaha melepaskan genggaman tangan Ibrahim sambil mengatakan, "Ini sudah berakhir dan kamu akan mati." Öleceksin İbrahim. Ibrahim yang memang masih lemah, ia kembali tak sadarkan diri. Hurrem berusaha untuk membunuh Ibrahim dengan sebuah bantal. Tapi saat itu akan dilakukan, seseorang mengetuk pintu dan itu adalah Nigar. Hurrem kemudian bersandiwara meletakkan bantal untuk kepala Ibrahim sambil menanyakan kemana saja Nigar. Ternyata Nigar datang bersama dokter. Kali ini adalah dokter pribadi raja yang akan memeriksa. Ia bernama Yasef Effendi. Dokter ini pun mulai menanyakan semua hal yang ingin ia ketahui. Nigar pun menjelaskan gejalanya bahwa Ibrahim sepulang berperang ia terkena demam dan sembuh, lalu sekarang kembali demam lagi. Dari keterangan Nigar, dokter pun meminta mereka untuk keluar karena ia akan memulai pengobatannya. Hurrem yang merasa penasaran diam-diam melihat apa yang dilakukan oleh dokter. Dokter nampak mulai meracik obat dan menggilingnya, kemudian menyuapinya ke dalam mulut Ibrahim. Rasa penasaran Hurrem membuat ia bertanya apa yang dokter lakukan. Dokter pun mengatakan bahwa Ibrahim telah diracuni dan dia tahu baik tentang racun ini. Hurrem pun menanyakan apakah Ibrahim bisa sembuh. Dokter pun menjawab jika ini belum terlambat maka Ibrahim akan segera sembuh. Sepertinya dokter raja ini memang bukan dokter sembarangan. Valide yang baru mengetahui bahwa Hurrem pergi bersama Nigar pun memarahi Dai Hatun. Ia meminta pelayannya ini agar mulai sekarang apapun yang dilakukan Hurrem harus atas izinnya. Wah, sekarang Valide sudah menunjukkan siapa yang berkuasa ya. Saraydan ayrılmayacak. Kembali ke pondok berburu. Setelah diperiksa oleh dokter, tampaknya Isabel juga akan baik-baik saja karena racun belum sempat menyebar. Tetapi dokter mengatakan takut akan memiliki demam tinggi, maka ia harus dijaga untuk malam ini. Altında kalması icap eder. Ne lazımsa yapılsın. Sementara Ibrahim yang masih ditangani oleh dokter, terlihat dokter memberikan sesuatu ke hidung Ibrahim. Ibrahim pun kemudian tersadar dan kembali mencengkram orang yang ada di hadapannya. Dokter pun mengatakan ia adalah utusan dari raja untuk mengobatinya. Ibrahim akhirnya mengenalinya sambil menyebut nama dokter tersebut. Ibrahim mulai menanyakan apa yang terjadi padanya. Dokter Yasef pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya telah terkena racun, tapi sekarang ia sudah baik-baik saja. Dokter pun mengatakan bahwa ia akan menjelaskan pada keluarganya tentang racun ini, namun Ibrahim meminta agar tidak memberitahukan kepada siapapun. Dokter Yasef menjawab bahwa sebelumnya Hurrem datang dan ia sudah tahu bahwa kamu diracuni. Ibrahim pun sadar bahwa Hurremlah yang meracuninya. Dokter pun menemui orang-orang yang sedang mengkhawatirkan Ibrahim. Ne olur iyi deyin bana. Mereka menanyakan penyakit apa yang telah diderita Ibrahim. Di sini Hurrem tampak terlihat sangat tegang akan jawaban dokter. Tapi nyatanya dokter hanya mengatakan bahwa Ibrahim hanya terkena demam. Hurrem pun tampak merasa lega. Hatice begitu senang akan info itu, ia pun berlari menemui suaminya. İbrahim. Kembali lagi ke dalam pondok, tampak raja masih di sana. Balibe pun menyampaikan tentang keadaan Ibrahim yang telah membaik.
Karena Sulaiman masih ingin menjaga putri, ia pun menyampaikan bahwa ia akan pulang terlambat. Ia tak ingin Hurrem khawatir. Bir şey arzu ederseniz. Di pelabuhan tampak utusan dari pangeran telah tiba dan mereka disambut oleh utusan Griti. Mereka pun menanyakan kemana Griti. Mereka menjelaskan bahwa Griti sedang pergi ke Venesia bertemu keluarganya. Utusan pangeran pun memberikan koin emas sesuai nominal yang telah diminta oleh Griti. Setibanya Hurrem di istana, seperti biasa Hurrem ingin menemui Baginda. Namun Balibe menginfokan bahwa raja akan pulang terlambat dikarenakan putri Isabel telah tergigit ular. Mendengar Isabel tergigit ular, Hurrem pun merasa senang. Hayır. Prenses Isabella yılan sok. Tapi ketika Balibe mengatakan bahwa Isabel berhasil diselamatkan oleh raja, Hurrem pun kecewa. Di pondok perburuan, Isabel pun mengigau hingga Sulaiman mengecek suhu tubuh Isabel. Isabel pun tersadar dan memanggil Sulaiman. Ia memintanya untuk jangan pergi dan tetap tinggal. Sulaiman yang ingin membuat Isabel menaruh hati padanya, ia pun akhirnya tidak pergi. Kembali ke dalam istana, Valide mengatakan kepada Mahidevran bahwa sekarang ruangan Hurrem yang telah dikosongkan akan menjadi milik Mustafa. Sungguh berita yang paling membahagiakan untuk Mahidevran. Keesokan paginya, Hatice tampak tertidur sangat lelap bersama anaknya. Karena melihat bayinya tidak bergerak sama sekali, ia pun dengan cemas memeriksa detak dan nafas bayinya. Hingga ia menyadari bahwa anaknya tidak bernyawa lagi. Nigar pun mendengar jeritan Hatice. Ia pun berlari dengan panik melihat apa yang telah terjadi. Saat di sana, Nigar pun menyadari bahwa Mehmet, anak Hatice, sudah tidak bernyawa. İyi misiniz? Kim çağırın? Suara Hatice juga terdengar oleh Ibrahim. Hatice. Dan saat itu juga Nigar telah berada di kamar Ibrahim. Namun Nigar hanya bisa menyebutkan nama Mehmet. Can. Mehmet. Ibrahim tahu ada yang tidak beres, ia pun bergegas menemui istrinya. Tapi saat itu, pintu kamar Hatice telah dikunci dari dalam. Sementara di dalam kamar, terlihat Hatice masih tidak terima kalau bayinya telah mati. Ia mengatakan pada anaknya begini, "Bangun nak, buka matamu, mama di sini." Sungguh ini adegan, siapapun yang melihatnya pasti akan merasa sedih. Hatice meminta jangan mendekatinya dan jangan mengambil anaknya. Namun Ibrahim membujuk istrinya. Ibrahim mengatakan ia hanya ingin memeluk dan mencium anaknya. Sultanım. Eman. Hatice pun memberikan anaknya. Ibrahim kemudian memberikan bayi itu kepada Nigar. Hatice pun berontak ingin mengambil kembali anaknya. Kembali ke istana, kini Mahidevran membawa Mustafa ke ruangan mereka yang baru. Artık değil. Sen de benimle kalacak mısın? Sementara Hurrem sedang berbicara dengan Gul Aga yang menanyakan tentang Baginda yang masih belum pulang. Dan saat itu pula ia melihat Mahidevran telah berada di ruangannya yang lama. Ne yapıyorlar aslında? Ne işlerim? Hurrem pun langsung menanyakan pada Mahidevran apa yang ia lakukan di ruangan itu. Mahidevran pun mengatakan bahwa ruangan itu telah valid diberikan kepada Mustafa, karena Mustafa adalah pangeran tertua. Hurrem pun menjawab, "Tetaplah menunduk karena di sana kamu akan melihat kebahagiaanku dengan Baginda." Mahidevran. O da.
Sambil berjalan, Hurrem menanyakan kepada Gul Aga mengapa ia tidak memberitahukan hal ini. Gul Aga pun menjawab ia juga baru mengetahuinya. Hurrem tidak puas kalau belum menemui Valide. Ia pun masuk dan mengatakan kekesalannya. Jadi, kamu mengusirku untuk menempatkan My Devran di sana? Tidak apa, tapi kamu tidak akan pernah mengusirku dari ruangan raja. Ne Mahidevran'a veriyorsunuz? Neden biliyor musunuz? Onu hiç kimse alamaz elimden. Valide pun tercengang mendengar kata-kata Hurrem. Belum sempat Valide mengatakan sesuatu, Dai Hatun segera masuk dan memberitahukan tentang Mehmet yang tidak lagi bernafas. Mehmet. Di pondok berburu mendengar suara burung di jendela membangunkan Isabel. Ia pun melihat ada surat dari Merpati. Isi surat itu adalah dari pangeran yang meminta agar Isabel pergi kembali ke gereja. Dari sanalah mereka akan menyelamatkan Isabel. Sesudah membaca surat itu, ia pun membakarnya. Dan kemudian tak lama raja masuk. Raja menanyakan bagaimana keadaan Isabel sekarang. Isabel pun menjawab ia baik-baik saja sekarang. Siz Korkmuştunuz benden kalmam. Dan mengucapkan terima kasih karena raja telah merawat dan bersamanya semalaman. Raja pun mendekati Isabel berniat mencium Isabel. Tapi Isabel mengatakan bahwa apapun yang dilakukan bersama raja adalah hal yang memalukan. Dia tidak bisa melakukannya. bütün bu alanlar. Sulaiman pun tak jadi mencium Isabel namun hanya menatapnya. Tak lama, pelayan Isabel pun masuk dan mengatakan bahwa Balibe telah tiba. Kembali lagi kepada Ibrahim, rombongan Valide telah sampai di sana. Valide menanyakan apakah berita itu benar dan di mana Hatice. Hatice'm nerede? O nasıl? Ibrahim pun menjawab bahwa itu benar dan Hatice tidak baik-baik saja. Ia berada di ruangannya. My Devran pun mengucapkan turut berduka cita semoga Ibrahim diberikan kesabaran. Begitupun dengan Hurrem yang mengatakan ia turut bersedih. Başın sağ olsun. Sen kal. Tapi tiba-tiba Ibrahim mengatakan pada Hurrem agar ia tetap tinggal. Neden? Hurrem pun bingung. Setelah semua orang pergi, Ibrahim pun mengatakan kepada Hurrem bahwa ia tahu ia telah diracuni. Hurrem pun mengatakan apakah kamu marah seolah kamu tidak pernah melakukannya? Karşında duruyorum işte burada. Bilmiyorsun. Beni öldür. Ibrahim mengatakan lagi, tapi anakku, mengapa kamu melakukannya? Hurrem pun menjawab ia tidak melakukannya. Hurrem mengingatkan Ibrahim lagi saat kelahiran anaknya, bahwa Hurremlah yang menyelamatkannya. Yemin et tutma. Kurtardım. Ibrahim pun akhirnya meminta Hurrem mengikutinya. Ia pun menunjukkan buku harian milik Leo. Demek fırsatını bulur. Yanımda taş. Ini adalah buku harian milik Leo yang kamu suruh agar Nigar mencarinya kan? Dan di hari ini akan aku berikan pada Baginda dan kamu tahu kehidupanmu setiap saat berada di tanganku. Neler geleceğini biliyorsun değil mi? Hurrem pun menantang Ibrahim. Berikanlah apa yang kamu tunggu. Jika aku mati maka kamu juga. Kamu akan kehilangan cintamu, istanamu, dan raja. Hurrem pun meninggalkan Ibrahim. Di kamar Hatice, Valide menanyakan bagaimana bisa bayi itu mengalami hal tersebut. Nigar pun menjawab bahwa Hatice tertidur saat ia menyusui, dan itulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Hatice pun tersadar dan menyalahkan dirinya. Menurutku pribadi, mungkin tertidur saat menyusui bisa aja menjadi penyebabnya ya. Tapi ingat nggak Ibrahim yang selalu nyentuh anaknya? Dan saat itu anaknya demam, terus sembuh, sama kayak Ibrahim gejalanya. Terus peramal juga bilang nggak akan ada orang yang tahu kalau orang tersebut diracuni. Dan itu akan menggerogoti perlahan. Jadi sebenarnya bisa aja itu adalah racun dari tangan Ibrahim. Ibrahim juga sembuh karena dokter pribadi raja. Karena dokter biasa cuma bilang penyakitnya hanya demam. Sementara anaknya tidak diperiksa oleh dokter pribadi raja. Itu sih menurutku pribadi ya. Ibrahim berdiri merenung di luar. Tak lama raja datang dan memeluk Ibrahim.
Kemudian raja menuju Hatice. Ia melihat adiknya dengan keadaan yang sangat depresi dan menyalahkan dirinya. Hatice'm. Akhirnya raja pun tahu bahwa Mehmet mati karena kesalahan Hatice yang tertidur saat menyusui. Emzirirken uyuyup. Sekembalinya Hurrem dan Baginda, mereka pun saling berbincang tentang Hatice. Hurrem mengatakan mereka harus segera punya anak lagi agar kesedihan itu cepat berlalu. Raja pun mengatakan berhentilah membicarakan Hatice, itu membuat hatiku hancur. Tidak sengaja raja menatap ke bawah dan ia melihat Mahidevran dan Mustafa di sana. Hurrem pun mengatakan itu adalah permintaan Valide menempatkan Mustafa di sana karena ia sudah semakin besar. Tapi bagaimana bisa Valide mengusirku, kata Hurrem protes. Evet. Validemden sorulur. Raja pun mengatakan bahwa Harim adalah kekuasaan Valide dan jika ia melakukan hal itu berarti itulah yang terbaik. Hurrem pun menjadi kesal mendengar kata raja. Münasip gördüyse Raja yang tahu akhirnya membujuk Hurrem bahwa ia bisa kapanpun ke ruangannya tanpa diusir. Hurrem pun memeluk raja. Dan kejadian itu juga dilihat oleh Mahidevran. burası. Keesokan paginya Hurrem pun menemui Pramal di tempat biasa. Hurrem marah pada Pramal karena pekerjaannya tidak berhasil. Dia masih hidup, kata Hurrem. Tunggulah, kata Pramal. Hurrem menjelaskan bahwa awalnya racun itu berhasil, ia hampir mati. Tapi seorang dokter dari Yahudi mengobatinya dengan tanah, hingga itu membuatnya sembuh. Hiç bilmediği bir ilaç hazırlamış. Gulaga yang seperti biasa menunggu di luar mengecek ke sekeliling. Ia pun melihat rombongan Valide sedang menuju di mana Hurrem berada. Balik ke dalam, Pramal pun mengatakan aku bisa membuat racun yang langsung membuatnya mati. Tapi Hurrem semakin kesal dan mengatakan bahwa ia tidak ingin satu orang pun menyadari kematiannya. Zehir yok. Lamayacak dedim. Pramal pun akhirnya mengusulkan ide yang lain. Dan Hurrem menjawab di lain waktu kita akan membahasnya. Tapi jika itu gagal, aku akan mengambil nyawamu pertama kali, ancam Hurrem. Şimdi değil Yakup Efendi. Yine başarırız. Gulaga pun masuk ke dalam dan mengatakan bahwa Valide akan menuju kemari. Hurrem pun langsung keluar dari ruangan meninggalkan Pramal. Hurrem dengan senyumnya menyambut Valide. Valide pun heran menanyakan apa yang dilakukan Hurrem di sana. Hurrem pun menjawab, namun ia melihat Gulaga berlari membawa Pramal pergi. Kita tahu kan sebelumnya bahwa Pramal dilarang di istana. Jadi kalau sampai Hurrem ketahuan bisa jadi Hurrem akan mendapat hukuman. Apalagi sekarang Valide lagi panas-panasnya sama Hurrem. Tapi beruntungnya tidak ada yang mengetahui kehadiran Pramal di sana. Hingga Hurrem pun mengatakan ia hanya melihat-lihat karena sekarang ia tidak bisa melihat melalui balkonnya. Ben biraz geldim. Faya sevdim. Di pondok berburu mereka berbicara mengenai pelariannya. Jadi pelarian itu akan terjadi di gereja, namun terlebih dahulu ia akan meminta izin kepada Sulaiman. Sulaiman pun sampai di sana. Isabel juga mendapatkan izin untuk pergi ke gereja. Yine günah mı çıkaracaksınız yoksa? Singkat cerita, sampailah Isabel di gereja dan ditemani oleh Balibe. Di gereja ada dua pria yang menunggu. Isabel pun menunjukkan wajahnya kepada pria yang duduk di sana. Pastor pun masuk dan memberikan salam kepada Balibe. Günah çıkaracağım. Ketika di dalam ruangan pengakuan, ternyata pastor tersebutlah yang menjelaskan tentang pelarian tersebut. Jadi Isabel akan kabur melalui ruangan rahasia, sedangkan Balibe akan dibunuh. Dan saat Balibe akan dibunuh oleh dua orang pria tersebut, Isabel langsung keluar dan memanggil nama Balibe, hingga pembunuhan itu pun belum sempat terjadi. Di istana, Hurrem pun menemui Nigar. Ia marah karena Nigar sama sekali tidak mencari apa yang disuruh Hurrem. Sebaliknya ia memberitahukan tentang keinginan Hurrem kepada Ibrahim. Hurrem pun mengancam Nigar jika ia tidak bisa membawa buku diari Leo, maka ia pun akan diracun juga. Demedim.
yağlı organla. Di pelabuhan, pastor yang bersama Isabel sebelumnya datang menemui para utusan Pangeran Frederick yang telah menunggu Isabel. Tapi mereka harus kecewa karena Isabel ternyata tidak datang. Dan pastor tersebut mengatakan putri akan memberikan kabar lagi saat waktu yang tepat. Demek öyle. Balıklarda dolaşmayın. Isabel kembali ke dalam pondok. Pelayannya bernama Carmina bingung karena putri tidak jadi pergi. Putri pun menjelaskan ia tidak ingin kabur jika terjadi pembunuhan, karena mereka akan membunuh Balibe. Tapi Carmina menjawab itu adalah alasan, karena sebenarnya putri sudah menyukai Sulaiman. Putri pun membentak Carmina yang telah lancang berbicara seperti itu kepadanya. Tek nedeni bu mu prenses? Başka ne olabilir? Kembali ke Nigar yang kini sudah berada di istana Ibrahim. Saat Ibrahim mengatakan bahwa penyakitnya adalah diracun, Nigar pun teringat dan mengatakan pada Ibrahim saat Hurrem memegang buku Ibrahim dan saat ia mendapati pelayannya juga berada di meja Ibrahim. Maka akhirnya mereka tahu bahwa buku itulah yang sudah diberi racun dan Ibrahim pun akhirnya membakar buku itu. Hürrem Sultan onu elimde gördüğünde odanızda görün. Keesokan paginya, Hurrem bermanja-manja bersama raja. İstersen Dan di sana ada Ibrahim juga yang sudah mengamati dari belakang. Tampaknya ia memegang sebuah buku. Sementara Hatice sedang berada di pemandian, ia terlihat masih begitu sedih. Ia menangis dan kemudian mengambil pisau buah yang pada saat itu berada di sana. Ia pun kemudian menyayat tangannya. Nigar yang saat itu mencari Hatice dan melihat para pelayan yang tidak menjaga Hatice di pemandian, ia pun marah kepada para pelayan dan segera mengecek keadaan Hatice. Nasıl yalnız bırakırsın? Dan beginilah kondisinya. Kembali lagi kepada Hurrem. Setelah cukup puas mengamati, Ibrahim pun menyapa dan menunjukkan buku yang ia bawa. Hünkârım. Ibrahim mengatakan kepada raja bahwa ia menemukan buku harian milik Leo, Leo'ya mı ait? tapi ia tidak mengerti tulisannya karena berbahasa Rusia. Ibrahim pun meminta izin agar Hurrem membacakannya. Raja pun mempersilahkan Hurrem untuk mengartikannya. Apakah isi dari buku tersebut? Sayangnya episode ini bersambung. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di subscribe supaya setiap kali aku upload video, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa, bye.